Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Coba deh kamu inget-inget guys, berapa kali waktu kecil tuh kalian dengar kalimat ini? Lihat tuh si anak itu, dia ranking 1 loh di kelasnya, kamu gimana? Atau yang modelannya tuh begini, mama udah banting tulang buat kamu, masa kamu gini sih balesannya? Atau yang paling klasik deh, cowok itu gak boleh nangis, nanti dikira banget. Nah dulu mungkin kalian telan aja ya kalimat-kalimat itu. Kalian pikir itu motivasi ataupun kalian pikir itu cara orang tua menunjukkan cintanya. Tapi data dari KPAI tahun 2020 menyebutkan nih ya guys, 62% anak di Indonesia di bawah 18 tahun itu faktanya pernah mengalami verbal dari rumah sendiri loh. Itu setara dengan 49,2 juta anak. Dan KPPPA tahun 2018 menemukan 56% remaja Indonesia punya tingkat kepercayaan diri yang rendah ya. Banyak luka yang kalian bawa sampai sekarang yang sebenarnya kamu nggak ngerti dari mana asalnya, atau sebenarnya dimulai dari kalimat-kalimat yang katanya demi kebaikan kamu. Video ini bukan untuk menyalahkan orang tua ya. Aku ulang, bukan untuk nyalahin orang tua. Ini buat kita-kita yang sekarang udah dewasa dan lagi struggle paham kenapa kita tuh bisa begini. Karena kalau kita nggak ngerti akarnya, kita tuh bakal membawa pola yang sama ke anak kita nantinya loh. Dan sebelum masuk lebih dalam, satu konteks penting nih ya guys. Orang tua kita, yaitu papa, mama, ataupun eyang kita, mayoritasnya adalah produk pola asuh otoriter generasi mereka sendiri. Penelitian yang diterbitkan di jurnal Rizoma pada tahun 2025 dengan tegas menemukan orang tua yang tumbuh dalam pola asuh keras cenderung mereplikasi skema yang sama ke anaknya nanti. Bahasa awamnya tuh gini deh, trauma itu diwariskan, dimana ini seperti harta tapi versi pahit aja ya. Nah, riset di SMK Negeri Surakarta juga menemukan 62,2% remaja Indonesia itu diasuh dengan gaya otoriter, di mana berbanding terbalik jauh banget ya dengan cuma 7,8% yang demokratis. Artinya, sebagian besar dari kita di-raise dengan sistem orang tua selalu benar, lalu anak harus nurut, dan berdebat sama orang tua itu artinya sama dengan dosa. Dan itu bukanlah kebetulan. Itu adalah pola kultural yang udah berputar berabad-abad. Mari kita bahas satu persatu yuk guys, dari kebiasaan-kebiasaan ini. Kebiasaan melukai. Pertama, membandingkan dengan anak orang lain. Misalnya nih, anak si itu aja udah dapat beasiswa tuh. Atau Tante Linda anaknya udah nikah loh. Atau adik sepupu kamu udah punya rumah tuh. Dan faktanya, hampir semua kita pernah ya jadi penonton lomba anak terbaik tingkat keluarga besar tanpa pernah mengajukan diri jadi peserta kan? Niat orang tua mungkin memotivasi. Tapi hasil aktualnya, kita itu tumbuh dengan pesan yang berulang-ulang masuk ke alam bawah sadar begini. Siapapun kamu tuh selalu kurang. Studi yang dimuat di Journal of Innovative Creativity pada tahun 2024 menyebutkan ya guys, kekerasan verbal berupa membandingkan itu adalah salah satu pemicu utama imposter syndrome di dewasa muda. Itu kondisi di mana kalian bisa udah dapat promosi, tapi tetap ngerasa, aku nggak deserve. Itu suara orang tua kalian yang udah teman-teman internalize ya. Kedua, pukul, cubit, jewer sebagai disiplin. Dulu mama juga dijewer kok sama eyang, tuh sekarang jadi orang sukses. Argumen klasik banget barusan lah ya guys. Tapi yang gak diceritain adalah banyak orang tua kita juga membawa luka dari pengalaman itu sehingga mereka cuma gak punya kosakata untuk ngomonginnya aja. Yang kamu pelajari dari kekerasan fisik bukan jangan nakal. Yang kamu pelajari adalah orang yang katanya sayang sama kita, juga bisa kok nyakitin kita. Bikin bingung? Iya, otak kecil kamu juga waktu itu confused ya guys. Hasilnya banyak Gen Z dan juga milenial Indonesia sekarang tuh struggle membedakan cinta yang sehat versus cinta yang menyakitkan. Dan itu bukan kebetulan. Ketiga, cowok nggak boleh nangis. Mungkin ini ya yang paling rahasia. Dari kecil, anak laki-laki Indonesia itu diajarin satu hal, yaitu nunjukin emosi sama dengan kelemahan. Yang boleh dirasakan cuma marah, dan itu pun dengan kondisi tertentu. Sedih, tahan. Takut, tahan. Kecewa, tahan. Hasilnya apa tahu nggak sekarang? Generasi cowok dewasa Indonesia yang gak bisa ekspres perasaannya, lalu yang ngira diam sama dengan kuat, yang pernikahannya jadi dingin karena dia tuh gak pernah belajar ngomongin apa yang dia rasain. Atau worst case-nya nih, yang ngebanting barang dan juga teriak ketika emosinya tuh numpuk karena cuma itu cara ekspres yang dia tahu. Boys aren't broken, they were trained to suppress. Keempat, guilt tripping. Kamu tahu nggak, mama udah berapa lama kerja buat sekolahin kamu? Atau begini deh contohnya, papa udah ngorbanin banyak hal loh demi keluarga ini. Nah, niat orang tua tuh mungkin pengen bikin anak lebih menghargai ya. Tapi efek psikologisnya, kamu tuh growing up dengan rasa berhutang yang gak pernah lunas.
Setiap keputusan hidup kalian itu bakal kamu timbang sama apa ini bikin orang tua kecewa ya? Bukannya apa ini yang aku mau ya? Nah, pada akhirnya kalian dewasa dengan identitas yang sebenarnya itu milik orang tua kamu, bukan milik kamu sendiri. Kelima, memaksa jurusan dan karir. Jadi dokter aja, itu profesi paling mulia loh. Hukum atau teknik lah, yang lain gak ada masa depan. Nah, ribuan Gen Z dan juga milenial Indonesia sekarang stuck di karir yang sebenarnya bukan pilihan mereka. Kenapa tuh? Karena orang tua kita ngotot pas masa-masa SMA dan kamu tuh waktu itu masih terlalu muda untuk melawan. Ujung-ujungnya kalian akhirnya nih jadi akuntan yang sebenarnya jiwanya tuh seniman ya. Atau jadi dokter yang sebenarnya tuh benci sama darah. Orang tua mah mungkin bangga ya di depan teman-temannya ataupun saudaranya. Tapi kalian gimana sih guys? Nangis terus di kamar setiap minggu malam karena harus kerja besok Seninnya. Keenam, orang tua tidak pernah minta maaf. Ini doktrin yang dipegang kuat banyak orang tua Indonesia. Orang tua selalu benar. Jadi ketika mereka salah marahin kamu mungkin, ataupun salah nuduh mungkin, atau mungkin juga salah ngambil keputusan, mereka tuh gak akan minta maaf. Yang ada justru tahu gak sih apa? Ya udahlah, lupain aja. Atau yang lebih klasik tuh begini ya balasannya, dasar anak durhaka, masa orang tua harus minta maaf sih? Nah, dampaknya tahu gak gimana? Kamu tuh dewasa sebenarnya gak punya modal gimana caranya minta maaf yang tulus. Kalian jadi orang yang defensif setiap kali dikritik atau bahkan sebaliknya. Kamu minta maaf berlebihan nih, bahkan untuk hal yang bukan salah kamu. Kenapa sih begitu? Karena dalam dunia kecil kalian itu, minta maaf sama dengan ngaku kalah. Ketujuh, body shaming dari orang tua sendiri. Kok kamu gendutan sih? Itu kulit kamu kok makin gelap sih? Kamu ya jerawatan terus? Mandi yang bener dong! Nah, body shaming yang dari orang asing itu emang sih ya menyakitkan, tapi body shaming dari orang tua sendiri itu, wah, efek psikologisnya berkali-kali lipat lebih dalam. Ya, soalnya orang tua yang seharusnya nih jadi safe space kamu, justru jadi sumber rasa nggak nyaman terhadap tubuh kalian sendiri. Banyak loh kasus gangguan makan dan juga body dysphoria di Indonesia sekarang yang akarnya dimulai dari kalimat ringan di meja makan pada tahun 2008. Panjang banget ya efeknya. Kedelapan, public shaming. Aduh tante, anak saya ini males loh, susah disuruh apa-apa. Coba lihat anak tante, rajin banget tuh. Nah, ortu kita tuh mungkin niatnya bercanda atau ngajar anak biar gak besar kepala ya. Tapi kamu yang waktu itu umur 10 tahun ngedenger ibu sendiri ngerendahin kamu di depan orang asing, wah gimana tuh dampaknya? Ya kalian gak akan lupa ya sama momen itu. Sampai 20 tahun ke depan pun kalian akan punya trust issue sama orang tua sendiri. Karena ternyata image kamu di mata mereka ditentuin lebih sama opini tante-tante daripada sama hubungan kalian sehari-hari. Kenapa orang tua Indonesia ngelakuin ini? Sekarang bagian yang penting buat kita pahami. Kenapanya? Pertama, mereka jugalah korban. Hampir semua ortu kita di-raise dengan sistem yang sama atau bahkan lebih keras ya. Yang kita dulu hidup di era yang prioritasnya tuh survival, dimana cari makan, hindari kelaparan, dan gak ada waktu mikirin emotion needs of child ya guys. Konsep kesehatan mental anak itu belum jadi vocabulary umum sampai 20 tahun terakhir dong. Mereka kasih ke kita apa yang mereka punya, dan apa yang mereka punya terbatas. Kedua, konteks ekonomi dan sosial yang dulu jauh lebih berat. Kalau ortu sibuk mikirin kredit motor, biaya sekolah, dan juga cicilan rumah, kapasitas mereka buat emotional labor otomatis lebih sempit ya. Ini tuh bukan excuse, tapi konteks penting. Ketiga, budaya orang tua selalu benar yang dibungkus rapi dengan agama, adat, dan norma. Anak yang membantah dianggap durhaka, anak yang ngeset batasan dianggap nggak hormat, anak yang punya pendapat berbeda dianggap salah didik. Sistem ini bikin orang tua merasa wajib selalu benar, dan yang ironisnya malah mencegah mereka jadi orang tua yang lebih baik. Keempat, mereka beneran merasa ini tuh bentuk cinta. Mereka tuh nggak jahat, mereka cuma nggak punya tools yang lain aja guys. Itu beda banget ya, dan itu yang harus kita pegang sebelum kita rasa marah ke mereka. Strategi healing plus action. Oke guys, ini bagian buat kalian semua ya. 5 langkah konkret. 1. Akui dulu bahwa luka kalian tuh valid. Banyak Gen Z dan juga milenial Indonesia yang under-acknowledge rasa sakit mereka karena ortu gua gak seberat itu. Kamu tuh gak harus dipukul tiap hari loh untuk punya luka. Verbal abuse, perbandingan, gaslighting, semua itu valid guys. Step pertama healing adalah berhenti minimize. 2. Cari bantuan profesional kalau perlu. Kamu bisa banget loh hubungi hotline kesehatan jiwa Kementerian Kesehatan di 119 extension 8 untuk konsultasi awal. Banyak psikolog sekarang yang udah ngerti ya sama konteks budaya Indonesia. Terus search psikolog Inner Child Indonesia di Instagram atau platform sejenis Halodoc, Relief, dan juga Get Happy.
Banyak yang terjangkau deh seriusan guys, dan beberapa puskesmas pun juga punya layanan gratis ya. 3. Kerja Inner Child. Ada buku-buku bagus yang udah diterjemahin ke bahasa Indonesia. Contohnya nih, Adult Children of Emotionally Immature Parents-nya Lindsay Gibson, atau nih The Body Keeps the Score-nya Bessel van der Kolk. Kalian tuh nggak harus ke terapis langsung kalau belum siap ataupun belum mampu ya. Edukasi diri dulu juga valid kok. Keempat itu, set boundaries tanpa cut off. Budaya Indonesia berat ke arah keluarga, dan cut off ortu pun jarang jadi solusi yang sustainable ya. Tapi kalian faktanya bisa set healthy distance kok. Teman-teman nggak harus tinggal bareng. Kalian pun nggak harus angkat telepon 24/7 ya. Boundaries itu bukan benci. Boundaries itu adalah self-preservation. 5. Putus rantai. Nah, kalau kamu nih nanti punya anak, kamu di sini punya kesempatan untuk memutus generational trauma loh. Kalian nggak harus ya jadi orang tua sempurna. Kamu cuma harus jadi orang tua yang berani minta maaf, yang ngedengerin sebelum ngejudge, dan yang nge-acknowledge perasaan anaknya. Itu aja udah lompatan generasi loh guys. Closing. Jadi guys, kalau aku tarik kesimpulannya, mayoritas orang tua di Indonesia, termasuk mungkin orang tua kamu tuh bener-bener cinta kok sama kalian. Itu bagian penting buat kamu pegang ya. Tapi cinta yang tulus nggak otomatis cinta yang sehat. Itu dua hal yang beda. Dan kita boleh acknowledge keduanya kok. Dimana bisa mencintai sambil juga melukai tanpa sadar. Tugas kita yang sekarang udah dewasa itu adalah dua hal nih. Pertama, healing dari apa yang masih menjadi luka supaya kita bisa fungsional sebagai orang dewasa nantinya. Kedua, memutus rantai, dimana ini tuh yang paling penting guys, supaya generasi setelah kita tuh nggak mewarisi rasa sakit yang sama. Dan satu hal yang penting juga, kalau kamu lagi berproses ke arah ini, kamu bukan anak durhaka kok ya, kamu tuh juga bukan ungrateful. Kalian itu cuma anak yang akhirnya berani jujur soal pengalamannya sendiri, yang banyak orang Indonesia bahkan belum sempat sampai tuh ke titik itu. Jadi teman-teman udah selangkah di depan ya. Nah, pertanyaan terakhirnya guys buat kalian, kalimat orang tua mana sih yang sampai sekarang masih nyangkut di kepala kamu, yang tiap kali keinget tuh, aduh, ulu hati kamu tuh masih perih gitu mikirinnya? Atau jangan-jangan kamu udah berhasil sembuh dari salah satu trauma masa kecil dan punya cerita yang bisa nguatin teman-teman yang lain? Share di kolom komentar ya. Yang kamu tulis tuh bisa banget lo jadi pelukan buat orang-orang lagi diam-diam membaca. Yes, gitu aja ya guys buat hari ini. Kalau video ini membuka mata teman-teman atau membuka mata orang yang kamu sayang, jangan lupa like, subscribe, dan juga share ya. Tapi kalau video ini bikin kamu overwhelmed, gak apa-apa kok, pause dulu sebentar, minum air, dan ambil waktu buat diri kamu sendiri. Sampai jumpa guys di video selanjutnya. Dan ingat, kamu deserve dicintai dengan cara yang gak melukai, oke? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.